Yo tak munggah. Tapi dia gak malah tambah kurang akeh. Balik ki. Apa ini? Wah, tambah welek meneh iki. Arah masjid kanan deh, coy. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel belajar jaringan kesayangan kita semua, Nanang MRK. Video yang akan jaringan saksikan ini adalah series bagaimana kita mencoba berbagai macam alat yang saya selalu rekomendasikan untuk di desa atau di daerah yang susah sinyal. By the way, karena video ini diproduksi saat bulan Ramadan ya, jadi saya puasa dan lemes sekali, jadi agak kurang terkonsep dan banyak footage penting yang tidak terambil. Tapi saya yakin ini bisa menjadi referensi untuk jenengan semua, dan keseluruhan eksperimen ini jenengan bisa tonton lengkap di channel Nanang MRK dan juga di channel Wifipedia. Untuk panduan instalasinya ada di channel ini, dan juga nanti untuk konfigurasinya ada di channel Wifipedia. Urutan videonya, linknya akan saya kasih di deskripsi di bawah supaya jenengan tidak bingung. Di video kali ini saya akan memberikan sebuah video yang sangat luar biasa, karena hari ini nanti kita akan bereksperimen yang tidak pernah bisa saya lakukan sebelumnya karena saya kekurangan kru, dan akhirnya hari ini kita ditemani teman-teman dari Wifipedia. Di sana termasuk daerah yang sangat jauh dari perkotaan, yang sudah termasuk daerah pelosok, dan kemarin saya sudah survei ke sana. Untuk tidak ada sinyal sama sekali, sebenarnya tidak ada beberapa provider yang dia ada sinyal, cuman susah banget. Itu sudah diakui oleh orang yang tinggal di tempat yang akan kita tuju ini nanti. Dan nanti kita akan memasang berbagai macam antena dan juga berbagai macam modem untuk kita eksperimenkan. Nanti jenengan bisa tonton saja. Nanti saya akan kasih videonya satu persatu untuk antenanya apa saja dan routernya apa saja, modemnya apa saja. Kita akan coba satu persatu. Kita ikuti saja perjalanannya seperti apa, jenengan bisa lihat sendiri. Gas kan? Nah, tiang yang akan kita pasang ini sering disebut dengan monopol. Terbuat dari pipa besi berukuran setengah inch dan juga seperempat inch. Standarnya satunya harganya sekitar 250.000 sampai 300.000 di tempat kami. Sebenarnya ini tidak berat, cuman panjang. Jadi kita bawa dari kota ke lokasi percobaan kita. Oke, kali ini prepare, kita mau bawa tiang ini ke tempat sportnya kawanku. Ini sudah ada beberapa alat dan nanti kita coba langsung di tempatnya. Dan untuk tingginya ini sekitar 12 meter. 12 meter kalau dibentangkan. Aslinya satu pipa ini sekitar 6 meter kalau nggak salah. Nanti bisa ditumpuk, diangkat oleh Ucup. Nanti kita coba lihat ya. Apakah Ucup kuat? Dan tidak mokel. Harusnya sih kuat. Oke, ini saya sudah sampai lokasinya. Jadi lokasinya memang agak sangat jauh sekali. Rumahnya yang ini, nanti kita akan lihat seperti apa topologi dan yang lain dan sebagainya. Nanti kita akan coba berbagai macam alat ya. Dari mulai antena sampai dengan LHG, LTE, modem outdoor, nanti kita akan coba di sini. By the way, saya nggak bawa HSR Pro CPE 300 karena lupa. Nanti kita akan coba MR100, kita kasih antena, Advance CPE Stad Hybrid Router kita kasih antena, dan juga nanti kita akan coba LHG LTE, kita akan pakai antena. Nanti kita instalasi di tiang, nanti kita juga akan lihat bagaimana cara menginstalasi tiangnya seperti apa. Ini sedang dilepas oleh tim Wifipedia. Ini kita sudah bawa tiang yang dari tadi kita tali-tali dan tenteng-tenteng. Ini tiang besi ya, pipa besi bangunan, panjangnya sekitar 6 meter. Ini kita bawa 2. Ukurannya berapa inci, Gus? Itu 1,5 dan 1/4. 1,5 dan 1/4. Jadi konsepnya monopol ini sebenarnya simple, memanfaatkan diameter pipa 1/4 inch dimasukkan ke pipa 1/2 inch yang diameternya jauh lebih besar. Jadi kita bisa naik turunkan. Kemudian untuk mengatur ketinggiannya, kita itu menggunakan yang namanya klem knalpot. Ukurannya 1/2 in atau 1/4 in juga bisa sebenarnya untuk menguncinya. Jadi tidak perlu dilas-las, tanpa las itu dia sudah bisa terkunci. Untuk membuat tiang agar dapat berdiri juga cukup sederhana, yaitu menggunakan kawat seling yang kita tarik dari ketiga sisi yang
berbeda. Jadi dia akan saling tarik-menarik dan membuat tiang monopol kita berdiri tegak dengan kencang. Biasanya di ujungnya juga kita tambahkan yang namanya spooner untuk memudahkan membantu mengencangkannya. Tapi di video ini tidak pakai untuk menghemat budget dan juga ngetes skill kita lah ya. Jadi 1/2-nya untuk yang bawah, 1/4-nya untuk yang bagian dalam. Jadi nanti misalkan kita mau naikkan, dia bisa kita naik, turunkan, dan kita kunci dengan klem knalpot ini. Nanti kita akan tunjukkan instalasinya seperti apa. Klem knalpot ini. Ini saya tidak bisa memberikan tutorial yang cukup detail, tapi nanti jenengan mungkin bisa jadi gambaran kalau misalkan mau memasang seperti ini. Jadi ini panjangnya sekitar 6 meter. Nanti kita akan pasang di atas dak-dakan plafon ini ya, daripada kita harus ambil dari tanah. Nah, ini mungkin kalau ketinggian 12 meter, ini pipanya kurang tinggi. Tapi kalau di atas cor-coran di atas rumah, itu dia bisa lebih tinggi. Jadi bertambah sekitar 3 sampai 3,5 meter lah mungkin ya. Nanti kita akan coba lihat instalasinya seperti apa ya lur ya, untuk kawat dan bagaimana cara kita menaikkannya, bagaimana mempointingkan dan yang macam sebagainya. Diikuti terus. Oke, ini tiangnya sudah kita siapkan. Jadi tiangnya strukturnya ada 2 ya, ini bisa dilihat. Jadi setengah in dan juga 1/4 in. Jadi 1/4 innya dimasukkan ke dalam yang setengah in seperti ini. Nanti kita kunci menggunakan klem knalpot. Ini namanya klem knalpot. Jadi fungsinya untuk mencegah supaya nanti kita pakai kawat untuk memberdirikan si tiang ini supaya dia tidak bergerak ke kanan ke kiri. Jadi kita nggak paku, kita nggak cor, kita nggak semen, jadi cuman didudukkan aja. Nanti kita kencangkan pakai tiang ini. Jadi nanti konsepnya 3 tiang ini akan mengunci satu sama lain dari 3 sisi yang berbeda. Di sebelah sini juga ada klem knalpot lagi. Kalau misalkan kita mau menginstalasi tinggi, baiknya kita butuh 3 klem knalpot, atau bisa juga lebih, atau misalkan mau tiru punya saya bisa 2 cukup juga. Nanti fungsinya yang ini untuk mengunci ketinggian dari tiang yang kedua. Misalkan kita mau tarik ternyata 6 meter itu kurang tinggi ya, berarti kita mau tinggikan lagi. Lah disitulah fungsi klem knalpot yang ini. Jadi nanti kita tinggal kendorkan klem knalpotnya. Nah, kita bisa kendorkan seperti ini. Kita bisa naikkan untuk yang 1/4 innya. Wah, botere. Oh iya. Nah, kita bisa naikkan yang 1/4 innya. Sorry, poso. Karena saya berpuasa ya, jadinya. Ora ketok. Kayak pos juga ya. Tak kira wes batal. Jadi kita misalkan mau lebih tinggi lagi, kita bisa kunci si klem ini supaya nanti dia mentok ke yang setengah innya. Jadi nanti dia akan mengunci, kalau di atas dia akan bertumbuh seperti ini. Jadi dia nggak goyang-goyang, nggak apa, tidak melorot ke bawah. Jadi dia fungsinya untuk mengunci si yang 1/4 in ini ditahan oleh yang setengah in ini. Nah nanti kalau misalkan ini sudah terlalu tinggi, kita bisa tambahkan kawat lagi. Nah, kita akan lihat seperti apa cara memasang kawatnya, seperti apa kita menaikkan ke spotnya. Nah nanti kita akan lihat bareng-bareng. Untuk menahan kawatnya agar tidak merosot atau tetap di titik itu, kita juga menambahkan klem knalpot. Jadi klem knalpotnya pakai lebih dari 1 ya lur ya. Jadi kita akan masang slingnya. Ini namanya kawat sling. Jadi ini biasa ditemukan di toko-toko bangunan terdekat. Harganya berapa? 30.000. 30.000 kita dapat 1 kilo. 1 kilo ya. Satuannya kilogram ya. Yeah. Bukan kilometer ya. 1 kilo itu 1 kilogram, bukan 1 kilometer. Kalau misalkan kita sekali instalasi kita butuh 2 roll inilah. Untuk klem knalpotnya yang sebelah sini, ini saya pasang sekitar 50 cm dari ujung sisi yang ini. Jadi ini untuk sisi pipa yang setengah inch, ini jaraknya sekitar 50 sampai 60 cm. Jadi ini nanti kita akan pasang kawatnya di sini seperti ini. Ini improvisasi saja, tidak ada pakem tertentu, tidak ada yang salah, semuanya benar. Kebenaran hanya milik Gusti Allah kawan. Menungso salah ini wajar ya kawan. Kita tinggal linting-lintingan seperti ini. Nah, dililitkan sesuka hati saja. Yang penting nanti dia kalau ditarik, misalkan ditarik gini dia nggak lepas. Dia nggak ada pakem tertentu. Yang penting seperti ini. 1 buah sling aja cukup sih sebenarnya. 1 cukup ya, nggak perlu double ya. Iya. 1 cukup ya. Kayak gini nih, misalkan gini. Kalau mau misalkan dirapikan lagi, ini saya rapikan lagi ya. Tapi biasanya nanti belok-belokannya susah kalau gitu. Nah, ini sudah cukup gini tok, ini sudah nggak apa-apa karena dia sudah nggak melorot, tertahan oleh klem knalpotnya. Klem knalpotnya kelihatan ya. Ini kemudian nanti kita tarik ini sampai dengan ujung yang bawah. Jadi dengan tarik mawon sampai ujung yang bawah loh. Ini ujung pipanya sebelah sini nih. Ujung pipanya sebelah sini nih. Nah,
Ini kita sisakan kawat, kita tarik kenceng, sisakan sekitar 1 sampai 1,5 meter, 1 sampai 2 meter lah, tidak apa-apa. 1 sampai 2 meter, nanti misalkan kalau lebih kita bisa potong. Jadi ini kita sisakan sekitar 1 meteran, 1,5 meter, kita potong. Nah ini kita potong. Nah sudah, jadi terpotong. Ini kita bikin sebanyak 3 buah lilitan kawat seperti ini tadi. Jadi kita buat 2 lagi. Ini saya akan percepat prosesnya ya. Jadi supaya kita tidak kemalaman, ini bulan Ramadan juga. Jadi kita dibantu banyak orang Nanang MRK kali ini. Ya, ini untuk monopolnya atau pipanya seperti ini ya. Kita sudah lilitkan tali selingnya seperti ini. Jadi jangan pernah ada yang menyilang. Jadi semuanya bisa kita putar dengan mudah supaya nanti ketika kita mau mengencangkan titik-titik 3 sisinya, itu dia bisa mudah kita putar-putar dari bawah ya. Jadi kita tidak perlu untuk harus naik dan memutar-mutarnya, jadi kita bisa putar-putar kawatnya dari bawah atau kita putar-putar pipanya dari bawah saja. Jadi biarkan seperti ini. Untuk penginstalasiannya kita tidak di permukaan tanah, tapi kita memanfaatkan ketinggian bangunan juga. Kebetulan tempat kita masang ini bangunannya punya semacam cor-coran atau dak-dakan gitulah, datar di atapnya, jadi kita manfaatkan. Untuk beberapa ketinggiannya ini sangat variatif ya, tergantung daerah jenengan tinggal, disesuaikan dengan topologi daerahnya. Pada intinya itu ketinggiannya cukup untuk melewati bangunan atau pepohonan yang ada di sekitar tempat kita menginstalasi. Yang kita pasang di tiang monopol ini adalah LHG LTE 6. Untuk instalasinya ada di video yang ini. Nanti silakan ditonton videonya juga ya lur ya. Masang alatnya itu di bawah, masang LHG-nya. Jadi sebelum kita naikkan monopolnya. Oke, ini sudah berdiri, dibantu Mas Agus sama Mas Ucup. Nanti kita akan coba lihat medan atasnya seperti apa, karena kita belum tahu. Ya, sebegitunya ya menaikkan monopol ya. Jadi memang agak susah, tapi ya sebenarnya monopol ini nggak berat-berat banget, standar lah. 2 orang Anda tidak bisa sendirian ya untuk melakukan hal ini. Jadi begitulah kurang lebih penginstalasian tiang monopol. Untuk budgetnya sangat kompleks ya. Satu tiang itu kita anggap saja harganya sekitar 300.000, kita butuh 2, berarti 600.000. Kemudian klem knalpotnya itu harganya 15.000, kita butuh 3 idealnya, sekitar 45 ribuan berarti. Kemudian kawatnya sekitar 30.000, kita butuh 2 jadi 60.000. Biayanya kurang lebih menghabiskan sekitar 705.000 rupiah. Semua alat ini kita dapat di toko bangunan tempat kita tinggal. Catatan ketika membuat tiang ini adalah sesuai selera ya lur ya. Tidak ada pakem tertentu. Prinsipnya hanya tiang tersebut berdiri karena ditarik oleh kawat seling dari 3 sisi yang berbeda. Tergantung improvisasi dan juga kreativitas jenengan. Selanjutnya adalah penginstalasian LHG LTE 6-nya. Silakan ditonton juga videonya karena ini cukup penting menjadi referensi di desa atau di daerah yang susah sinyal. Jangan lupa like dan juga subscribe. Saya Nanang MRK. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.